warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah Ibu, jazakillah khair atas kesempatannya untuk bisa bergabung kembali dengan kami pengajian Selasa Dompet Duafa Hongkong yang akan pada hari ini kita topiknya adalah hati yang angkuh ya Ibu ya. Ya, hati yang sebentar ini Liva ininya agak berbunga-bunga agar oke, hati yang angkuh. Dan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bu Ustazah Nur Hamidah pada kesempatan ini bisa membuat hati kita menjadi lembut, menjadi tidak sombong, dan kita bisa mengamalkan apa-apa yang disampaikan pada kesempatan ini, insya Allah. Baik Ibu, kami waktu dan tempat kami persilahkan. Udah nyampe kan Mbak Liva filenya? Udah katanya Bu ngangguk. Ya sudah, Ustazah. Oke. Syukran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya tanpa headset suara saya terdengar jelas nggak, Bu Bet? Jelas banget Ibu. Oh, nggak pede kalau nggak pakai headset. Saya juga lagi nggak pakai headset, sekarang jelas nggak? Oh, jelas. Ya. Jelas, oke. Ya, alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita bersyukur kepada Allah walaupun mungkin masyarakat dunia yang merayakan Maulid Nabi hari ini tanggal merah. Ya. Ya, kecuali libur ya, Indonesia, merahnya besok. Oh, merahnya besok? Iya, di Jakarta merahnya besok. Tapi hari ini libur? Di Indonesia. Hari ini di libur. Indonesia merahnya diundur. Besok hari Rabu. Oke. Ya, jadi kita bisa memaklumi mungkin di antara teman-teman ya hari ini punya banyak kegiatan ya karena bisa jadi kan sedang bersama-sama dengan keluarga. Ya moga-moga berkumpulnya kita tepat di hari Maulid Nabi dan juga hari kematian Rasulullah SAW itu di hari yang sama tanggal 12 Rabiul Awal. Ya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memiliki kemuliaan hati seperti mulianya hatinya Rasulullah SAW. Ya, hati yang tidak angkuh. Ya. Nah, untuk itu seperti apakah hati yang angkuh dan bagaimanakah caranya agar kita bisa mengobati jika mungkin ada sedikit keangkuhan yang ada di dalam diri kita. Bismillah, moga-moga hari ini Allah berikan kemudahan untuk melunakkan hati kita semua. Karena yakinlah ya kalau Allah yang muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikan hati seseorang. Ya, saya mohon izin untuk coba ya share screen. Ya, silakan Ibu. Nampak kan? Ya. Kenapa kita perlu memanajemen hati kita? Ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali mengingatkan beberapa sahabat kalau untuk mengevaluasi ya untuk mengukur kamu ini adalah orang baik atau kamu perlu memperbaiki diri, lihat aja kondisi hati kamu. Karena hati memang adalah raja. Dan apa kata Rasulullah ketika menasehati seorang sahabat yang bernama An-Nawas bin Sam'an. Ya, Rasulullah menyebutkan albir, kebaikan itu adalah husnul khuluq. Kamu memiliki akhlak yang mulia. Tapi kalau dosa, kamu bisa mengukurnya ketika hati kamu merasa gelisah. Ya. Jadi kalau perbuatan itu adalah akhlak yang baik, ya itulah ya itu sebuah kebaikan.
Tapi kalau dosa, Rasulullah bukan menyebutkan akhlak yang buruk, tapi kalau dosa, kamu bisa melihat dengan sinyal di dalam hati kamu. Kamu nyaman nggak ketika melakukan itu? Kamu nyaman nggak ketika mendengar ya peristiwa itu? Kamu nyaman nggak ketika menghadapi orang-orang seperti itu? Kalau ternyata hati kamu gelisah, hati kamu nggak nyaman, berarti jangan-jangan di depan kamu itu adalah perbuatan dosa. Ya, karena kalau itu sudah tidak nyaman di hati kamu, kamu gelisah, takut kalau orang lain tahu, berarti itu adalah perbuatan dosa. Nah, di sini betapa Rasulullah SAW mengingatkan urgennya ya hati sebagai raja. Dia menjadikan sinyal. Tapi hati yang seperti ini adalah hati yang lembut. Begitupun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika Wabisah bin Ma'bad bertanya kepada Rasulullah SAW tentang albir wal ism. Apa sih Rasulullah berbuat baik, kebaikan itu dan namanya dosa itu? Rasulullah juga mirip-mirip jawabannya seperti jawaban ke Ma'bad tadi. Ya, apa kata ke An-Nawas tadi? Apa kata Rasulullah? Ya, kamu minta aja fatwa kepada hatimu. Jadi hati kamu itu sebenarnya dia bisa memberikan sinyal, bisa memberikan fatwa kepada kamu. Seperti apa fatwanya? Pegang aja dadamu. Kalau ternyata di depan kamu, jiwa kamu merasa tenang, hati kamu merasa tentram, berarti perbuatan itu, orang itu, aktivitas itu, lingkungan itu adalah kebaikan. Tapi kalau ternyata hati kamu merasa galau, ngeganjel, nggak nyaman, deg-degan, kok kayaknya ya ragu-ragu, berarti hati kamu memberikan sinyal kepada kamu. Jangan lakukan itu. Itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang terindikasi dosa. Ya, karena Rasulullah kan juga pernah memberikan sabda ya, dakma ya ribuka, tinggalkan yang membuat kamu ragu dan kerjakan yang memang kamu yakini. Ya, disinilah berarti teman-teman, kan kita kepinginnya hati yang sensitif, hati yang baik, jangan sampai hatinya naudzubillah min dzalik malah hati yang konslet. Nah, kenapa kok Rasulullah SAW menyebutkan kalau yang menjadi sinyal kebaikan dan keburukan itu adalah hati, yang dalam bahasa Arabnya ada al-qalb. Yang pakai qaf ya, karena kalau pakai kaf berarti al-qalbu ya, itu apa temennya si Jerry. Nah, itu kalau kalbu pakai kaf ya, tapi kalau hati itu pakai qaf ya, al-qalbu. Kenapa dinamakan hati? Ya, karena hati itu disebut dengan al-qalb ya, dia mudah terombang-ambing. Berarti sensitif banget hati kita. Ya, seperti halnya mudahnya sehelai rambut di atas pohon terombang-ambing oleh angin. Nah, hati kamu juga seperti itu. Yang bisa merubah hati kamu itu bisa jadi ada di sekeliling kamu, teman kamu, lingkungan kamu, itu sangat mempengaruhi. Sampai dulu kan pernah ada satu istilah ya di TV itu yang almarhum Bang Napi, ya, kejahatan bukan niat pelaku, tapi karena kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ya, berarti hati ini dia bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan keburukan, mudah terombang-ambing, ya tergantung ya angin yang ada di sekitar kita. Ya. Dan Rasulullah SAW walaupun mengingatkan hati itu mudah terombang-ambing, tapi jangan lupa kadang seseorang itu disebut dengan al-ghani, ya, orang yang kaya bukan karena diukur oleh harta bendanya. Ya, tapi apa kata Rasulullah? Yang namanya kekayaan bisa jadi adalah kekayaan hati. Ya, kelapangan hati, keluasan hati, itulah dalam hadis riwayat Ahmad yang disebut dengan orang yang kaya. Nah, kita nggak mau nih ya hati yang sudah kita eman-eman sebagai raja, loh kok lingkungan, pertemanan, situasi dan kondisi malah membuat hati kita ini hati yang seperti iblis. Ya, ini kan gambarnya udah kayak iblis. Karena hati ini
situasi dan kondisinya bisa jadi akan mengantarkan membentuk hati yang angkuh atau hati yang tawadu. Ya, apa itu hati yang tawadu? Kalau hati yang tawadu adalah hati yang lemah lembut dan dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan sedekah itu tidak mengurangi harta kamu. Sama, maaf itu dan memaafkan itu tidak malah menghinakan kamu. Kamu meminta maaf, memberi maaf, itu justru mengangkat kamu menjadi lebih mulia. Dan juga orang yang tawadhu, ya, orang yang merendahkan hatinya bukan berarti dia orang yang hina, tapi orang yang merendahkan hatinya, ya, dia merasa, ya Allah, saya mah nggak ada apa-apanya, semua mah adalah amanah, semua mah adalah titipan, ya, saya ya hanya dipercaya ya dengan semua ini. Ya, dia dipandang orang adalah orang yang sukses, orang yang wow, tapi menurut pandangan dia, menurut pandangan hati dia, ya Allah, ini mah hanya Allah sedang percaya kepada kita. Moga-moga ketika Allah percaya, ya Allah benar-benar melihat kita adalah orang yang amanah. Nah, orang yang seperti ini yang tawadu bukan menghinakan dirinya, justru orang yang seperti ini Allah akan tinggikan derajatnya. Beda dengan hati yang angkuh, hati yang sombong. Justru orang yang sombong kan merasa gue gitu loh, ya lo mah begitu, gue kan gitu. Nah, orang yang merasa dirinya lebih besar, lebih utama, orang yang sombong, orang yang angkuh, justru dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya di dalam hadis yang lain ya Allah sampai memberikan contoh perumpamaan. Ya, kalau tawadu ya Allah akan angkat 1 derajat ya, sedangkan ya lebih tinggi derajatnya ya, sedangkan siapa yang sombong 1 derajat itu Allah akan rendahkan lagi lebih ya, rendah lagi dari orang yang hina. Nah, ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam hadisnya Rasulullah SAW. Untuk itu kan kita nggak mau ya kita merasa udah mulia, terpandang, kok sejatinya malah ya kita termasuk orang-orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang dihinakan oleh Allah. Nah, fenomena hati yang angkuh kan perlu kita evaluasi. Jangan-jangan ya indikasi-indikasi kesombongan, keangkuhan jangan sampai ada di dalam hati kita. Seperti apakah fenomena hati yang angkuh? Ya, kita akan lihat nanti pengertiannya, ancamannya, dan indikasi-indikasinya, ya, indikator-indikatornya. Ya, angkuh secara etimologi, ya, secara bahasa adalah diambil dari bahasa Arab takabur, kabaro, menganggap diri lebih besar. Allah marah ketika takabur, itulah iblis menganggap dirinya lebih besar. Tapi Allah menyuruh manusia adalah takbir. Kalau takbir berarti Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau takabur, ana akbar, saya yang paling besar. Nah, itu Allah marah dengan orang yang takabur. Karena itu adalah sifatnya iblis, maka Allah pun tidak menginginkan itu dimiliki oleh manusia. Secara terminologi, secara istilah, yang namanya takabur adalah ya menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi nggak boleh kita sembarangan asal nuduh orang, sombong loh, mentang-mentang loh. Dulu pernah di zaman sahabat nangis ya berhadapan mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa gara-gara baju baruku, gara-gara sendalku aku masuk neraka? Kenapa? Karena dia terlihat pakai baju baru yang kinclong, pakai sendal baru yang kinclong, berada di kalangan teman-temannya yang dekil-dekil, kan kelihatan beda gitu, kelihatan wow, ada yang komentar, alah ya jangan suka ditampakkan, sombong loh, ya ini kan baju akan kelihatan, masa ditutup-tutupin, dia sedih sekali. Lalu apa kata Rasulullah SAW, ya kamu nggak boleh sembarangan menuduh orang itu sombong. Yang namanya sombong itu ada definisinya, yaitu apa? Batarul haq,
ya ketika orang itu jelas-jelas menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan meremehkan manusia. Ya, dan kita perlu dijelaskan secara indikasi-indikasinya. Ya, kontradiksi lawan dari sombong adalah tawadu. Nah, ancaman orang-orang yang sombong, ya orang-orang yang sombong itu diibaratkan dia berada di tanduk-tanduknya setan. Ya kita aja kalau dibilang di ujung tanduk ya udah ngeri. Nah ini ya nggak cuma di ujung tanduk tapi di ujung tanduk-tanduknya setan. Dan wajar marahnya Allah kepada orang yang sombong seperti sombongnya iblis, ya dia akan diharamkan masuk ke dalam surga. Ya. Dan juga nih orang yang sombong merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih utama, lebih baik, lebih cantik, lebih kaya, lebih sukses, pokoknya merasa lebih dari segala-galanya dari teman-teman yang lain. Itu mah menurut kamu. Tapi orang yang sombong sejatinya nanti pada saat dibangkitkan di akhirat, justru dibangkitnya itu dia sekecil semut. Lu dulu merasa yang paling gede, pada hakikatnya dalam kacamatanya Allah, nanti kamu tuh kayak semut. Teman-teman kamu yang kamu hinakan itu seperti gajah. Ya, nah, Rasulullah SAW yang menyebutkan dalam hadits riwayat Ahmad, kalau orang yang takabur, kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dalam bentuk seperti semut kecil berwujud manusia. Di hadapan mereka segala sesuatu nampak tinggi. Kenapa? Karena saking kecilnya mereka. Dulu kamu merasa paling tinggi, paling hebat, manusia nggak ada harganya, manusia nggak dianggap. Nah begitu nanti di akhirat kebalik, ya orang-orang yang akan terlihat besar. Kenapa? Karena saking kecilnya kamu. Hingga pada saat mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang bernama bulas, mereka pun akan dilahap oleh api al-aniyar. Diberi minum dari tinatul, ya khabal, darah dan nanah. Ya inilah ya ganjaran bagi orang yang sombong. Dan gak hanya di akhirat, di bumi pun juga Allah akan tunjukkan ya orang sombong di titik nanti suatu saat Allah jorokin, baru kamu tuh nyesel. Kenapa? Karena di dalam surat Al-A'raf Allah itu nggak akan ingkar janji. Innalladzina kadzdzabu biayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wastakbaru, dan sombong. Ya, jadi salah satu dianggap orang yang mendustakan ayat-ayat Allah adalah perilaku kesombongan. Ya, orang yang sombong berarti kamu nggak baca Quran. Orang yang sombong berarti kamu nggak paham Quran. Ya, karena orang yang baca Quran, orang yang memahami Al-Quran, yang beriman dengan Al-Quran nggak bakalan sombong. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya apa yang diancam oleh Allah di ayat ini? Wala yadkhul la tufattahu lahum abwabus sama. Nggak akan dibukakan pintu-pintu langit. Padahal pintu langit kan sebab rezeki, kebahagiaan, kesuksesan, kelapangan, kesehatan, kan semuanya dari pintu langit. Itu nggak dibuka sama Allah. Ya, hidup kamu akan sempit. Dan nanti di akhirat pun wala yadkhulunal jannah, nggak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, seperti mustahilnya ontak masuk ke dalam lubang jarum. Semua ini Allah tunjukkan penyebabnya apa? Wa kadzalika najzil mujrimin. Ya karena dia orang yang berbuat jahat, berbuat dosa. Ini yang disebutkan. Pastilah juga nanti karena pintu surga tertutup, dia akan masuk ke dalam api neraka. Karena Rasulullah SAW menyebutkan penghuni neraka itu orang congkak, orang yang hina, dan yang sombong. Ya. Indikator keangkuhan. Kayak apa sih ciri-ciri orang yang sombong? Jadi jangan gampang ngejas orang, kan kadang kita begitu. Ngelihat teman ya beli handphone baru. Ya dia namanya baru beli handphone baru kan agak adaptasi. Ya bolak-balik dilihat, bolak-balik kan dipegang lagi. Ya orang tuh yang rada-rada SMS seneng melihat orang susah melihat orang seneng. Alah, sombong lo, mentang-mentang handphone baru lo dipegang melulu, ditunjukin melulu. Ya padahal kan dia nggak pernah terindikasi sombong. Dia memang terlihat pegang handphone terus, ya namanya juga baru kan.
ya perlu jam terbang ini telunjuknya untuk biar bisa beradaptasi dengan handphone baru, atau mungkin yang punya kendaraan baru, ya namanya punya kendaraan baru walaupun dia udah biasa nyupir, tapi kan yang namanya misalnya manual aja ya, yang namanya nanti nginjek rem, nginjek gas, kopling, kan bisa jadi perlu ada rasa nyaman karena kebiasaan dulu. Ya otomatis dong bisa jadi ketika tetangga kita beli mobil baru, keliling-keliling, yang ngelatih biar enak koplingnya, biar enak gasnya, dan mungkin kalau kaget-kaget kan suka ngelakson. Bukan berarti ya dia langsung otomatis orang yang sombong, pamer loh, sombong loh. Nggak boleh nuduh-nuduh sembarangan. Karena ya orang yang sombong tadi secara istilah, batarul haq, dia menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan dia menghina manusia. Nah ini dia, menolak kebenaran, misalnya apa? Dia suka negosiasi dengan dosa. Ya, ya misalnya apa? Udah tahu salah, ngeyel, nyari alasan pembelaan diri. Ya, udah tahu salah, tapi nyari alasan. Kan nggak tahu. Kan kalau nggak tahu nggak dosa. Nah, berarti kan Allah Maha Pengampun. Ya, dan kadang nih orang yang menolak kebenaran itu udah tahu salah, tapi apa? Menganggap ya salah ini dimaafkan dan meluruskan kesalahan dengan bismillah aja. Kadang gitu. Ya udah tahu nyontek salah, ya udah bismillah aja. Udah tahu bohong salah, udah tahu nipu salah, udahlah bismillah aja. Ya bismillah itu tidak akan pernah meluruskan kesalahan. Berarti bismillah dalam perbuatan maksiat ya bisa jadi dosa ganda kan gitu. Udahlah bohong, menggunakan nama Allah untuk hal-hal yang sifatnya kemaksiatan, menodai nama Allah. Nah, salah satu dari menolak kebenaran seperti ini. Sampai nanti kan contohnya siapa? Korun. Ya Korun udah tahu salah, diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, kebangetan. Ya, selalu merasa ya dirinya ya tidak salah kan gitu. Ya. Ada lagi indikasinya ya, pertikaian. Kalau pas lagi bertikai tidak ingat dengan 3 hari ya, karena kan Rasulullah SAW mengingatkan kalau kalian itu jangan saling benci, jangan saling dengki, jangan saling memusuhi ya, karena tidak halal mendiamkan saudaranya melebihi 3 malam. Jadi kalau ribut boleh nggak? Ya ribut kan bisa jadi suami istri bukan karena benci. Ya bisa jadi karena salah pemahaman, akhirnya ngambek. Ya orang tua marah sama anak bukan karena benci sama anak, tapi karena bisa jadi kan, aduh kok kayak begini sih, ya miskomunikasi, salah persepsi. Tapi yang menandakan kamu itu marah, benci atau marah memang manusiawi, lihat aja. Kalau kamu marahnya itu mendiamkan saudara kamu melebihi 3 malam, dicuekin, ya artinya haknya ya tidak dipenuhi. Ya, jadi jangan sampai maaf alasannya seperti kisah saya waktu saya sebutkan dengan Wahsy, ya Rasulullah meminta Wahsy untuk tidak berinteraksi tatap muka, itu dianggap Rasul aja kayak begitu sama Wahsy. Rasulullah itu tidak mendiamkan Wahsy. Rasulullah itu tidak melarang Wahsy ya untuk duduk dalam majlis Rasul. Rasul cuma minta kamu jangan mukanya itu disengaja ditampakkan kepada Rasulullah. Makanya kata Wahsy, dimanapun majlis ilmunya Rasulullah, Wahsy selalu hadir, tapi dia selalu membelakangi Rasulullah atau dia berada di temboknya Rasulullah. Artinya Pak Rasulullah tidak menzolimi. Nah jangan sampai kan Rasi aja digituin sama Rasul, gue juga gitu dong, biarin aja ya kan, pokoknya udah unfriend ya, unfollow ya, bener-bener dia lewat ya pura-pura nggak lihat ya, dia cuman ya japri ya, dia tuh ya ternyata ya pura-pura nggak pura-pura pegang handphone. Nah ini kan berarti kalau dia sampai berpaling, mendiamkan ya 3 malam, yaitu jatuhnya sudah sombong. Bentar ya, sebentar. Belum lah. Berapa?
Maaf, ada tamu. Ya. Nah, kemudian juga apa kata Imam Malik ya, yang kalau dianggap orang yang takabur, orang yang sombong itu ya pada saat ketemu dia melengos, jadi memalingkan wajahnya. Itu termasuk ya orang-orang yang sombong. Ya, jangan sekali lagi yang saya nggak mau nanti teman-teman jadi salah persepsi ya pada saat menganggap cerita Wahsy. Wahsy aja digituin sama Rasul, masa gue juga nggak boleh nyontoh Rasul, enggak. Oke. Jadi kalau Rasulullah itu tidak pernah menzalimi Wahsy, ya, dan udah ada kesepakatan ya sama Wahsy, ya dimanapun boleh belajar sama Rasul, boleh bertanya sama Rasul, cuman jangan sampai mata ketemu mata, gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi apa warning? Jangan sampai ya Allah kita jadi takabur ya ketika memang yang namanya konflik ya, seperti yang sudah kita pernah bahas kan, ya yang namanya hidup beda kepala sama hitam, tapi kan bisa jadi isinya beda. Ya, sudut pandang orang kan berbeda, akhirnya bertikai. Apakah kamu sombong atau tidak sombong ketika terjadi pertikaian? Lihat aja. Melebihi 3 hari enggak? Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita ingat ya Senin dan Kamis. Selain Senin dan Kamis itu adalah momen dibukanya pintu surga dan pengecualian ya bagi mereka yang pada hari Senin dan hari Kamis itu masih ada kebencian dan perpecahan. Jadi belum selesai, belum saling memaafkan. Berarti apa? Mereka tidak akan dibukakan pintu surga. Ya. Nah, kalau kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita ingat dengan Senin Kamis dan dengan hadis ini, makanya kalau orang-orang yang sadar hatinya yang nggak angkuh ketika kesel sama orang, dia akan nggak melebihi 3 hari kalau ingat Senin Kamis. Ya misalnya apa? Jangan marah Senin sama Kamis. Kenapa? Waduh, Senin Kamis nih lagi dilaporkan kan sama Allah Subhanahu wa taala dan lagi terbuka-bukanya pintu surga. Jangan sampai rugi bener ya kemarin ya bisa jadi di hari weekend Sabtu Ahadnya ya kita habis happy ya tapi karena capek ya kan bisa jadi kan jadi ribut ya. Nah Seninnya jadi tertutup pintu surga kan kita nggak mau. Nah orang yang tahu Senin Kamis nggak bakalan deh dia marah itu melebihi 3 hari. Ya, dia nggak mau marah hari Senin Kamis, kalaupun misalnya hari Selasa boleh ya Ustazah, silahkan. Ya namanya juga manusia yang mau lagi marah yang ngambek sama suaminya hari-hari Selasa boleh, Selasa, Rabu, ya Kamis udah baik ya udah lamaan dikit deh. Kalau gitu marahnya hari Jumat boleh nggak? Ya silakan aja. Ya emang marah bisa dibuat setting alarm kan gitu. Ya marah hari Jumat boleh nggak? Ya silakan aja. Nggak bakal lebih dari 3 hari kalau orang itu bukan orang yang sombong. Karena Jumat, Sabtu, Ahad, ya berikutnya udah hari Senin. Nah, jadi kalau orang yang sombong, dia nggak akan sensitif dengan Senin dan Kamis. Nah, juga nih indikasi orang yang sombong, yaitu meremehkan orang lain. Misalnya apa? Rasulullah SAW menyebutkan, ya ini ketika tadi kisah sahabat yang nangis, ya Rasulullah, apakah gara-gara bajuku, gara-gara sendaku, aku gak masuk surga? Kenapa? Karena teman-teman bilangnya jie sombong nih, ya dia nangis. Ya lalu Rasul menyebutkan, lihat ada nggak kriterianya sahabat ini ketika dia pakai baju baru, dia pakai sendal baru, dia menolak kebenaran. Misalnya ya dia lupa mengucapkan hamdalah, dia lupa mengucapkan ini adalah rezeki, ya atau meremehkan orang lain. Ya iya dong, lo masa udah bajunya itu melulu, dekil banget. Nah ini kan berarti ketika dia ya lupa dengan mengucapkan hamdalah atau dia akhirnya meremehkan orang lain, baru jatuhnya adalah sombong. Kalau dia tidak melakukan 2 indikasi ini atau salah satu, berarti jangan dituduh sombong. Nah, kemudian apalagi ya yang disebut indikasi orang yang sombong, yang suka kasar sama orang. Ya, apa kata Rasulullah SAW?
orang yang sombong dan angkuh yang ada pada orang-orang yang bersuara kasar di antara penduduk Badui. Jadi orang Badui ini ya kalau di dalam surat Al-Hujurat ya disebutkan kisahnya itu memanggil Rasul dengan teriak-teriak dan gak ada sopan santunnya. Ya padahal kan ya Rasulullah tidak gila hormat enggak, tapi ya ya tuh namanya ketika ada adab memanggil di rumah juga kan ada adab izin, adab mengucapkan salam. Ya jangan ya kamu tuh ya panggil-manggil Rasul, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad sampai turun kan surat Al-Hujurat. Atau ya ketika waktu orang-orang Badui itu ya juga melakukan kepada Rasulullah SAW ya juga dalam surat Al-Hujurat itu ya dia datang dengan mengatakan ya Muhammad kami adalah orang beriman, ya Muhammad saya orang beriman. Aduh kok ya nggak ada sopan santunnya, kasar ya, yang akhirnya Rasulullah SAW sampai diturunkan surat Al-Hujurat kan ya, jangan kamu bilang ngaku kamu orang beriman, ya bisa jadi kamu baru muslim, karena orang beriman gak bakalan sombong, yaitu apa, dia gak akan bersuara kasar yang membuat orang itu jadi gak nyaman, membuat orang itu jadi merasa ya Allah gue budek apa ya kok dia sampai teriak-teriak kayak begitu gitu kan. Nah itu yang disebut orang yang sombong. Itu sampai begitu tindakan preventifnya Rasulullah SAW. Tapi orang yang tenang, memberikan ketenangan, itu seperti para pengembala kambing. Karena kan kalau kambing lagi asik makan, ada bunyi kasar ya, bunyi keras sedikit kan bisa jadi kan kambing itu langsung kabur. Nah ini sampai diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Atau orang yang sombong, yang dia tidak menghargai nyawa. Kalau waktu saya pernah menyampaikan ini di saat tinggi-tingginya COVID, ya itu hati-hati loh ya kalian yang tidak mau pakai masker, yang nggak mau ya istilahnya menjaga jarak ketika sab sholat, kan kadang maaf ya alasannya ya Allah yang namanya sholat itu hubungan dengan Allah, ngapain sih takutnya sama COVID dibanding takutnya sama Allah ya kayak kita nggak mau salaman, ya Allah yang namanya sunnahnya salaman itu kan bersentuhan agar berguguran dosa-dosa di antara kita. Maaf, ini bukan karena kita nggak mau melakukan sunnah ya dengan bersalaman, kita tidak percaya sama Allah, kita takutnya sama COVID bukan sama Allah, bukan itu. Tapi apa? Kita menghargai nyawa orang. Karena kita nggak pernah tahu, jangan-jangan saya membawa virus. Sampai sekarang kan udah ada beberapa lah pengajian-pengajian yang offline. Itu kayak kemarin ya, Ustazah offline-nya ya kalau mau offline syaratnya benar-benar protokol kesehatan. Ya enggak, ya masker enggak lepas. Foto-foto juga jangan sampai rapat-rapat, enggak ada makan-makan. Nah begitu, iya sepakat. Nah begitu di saat hari haknya kan, ya Ustazah kangen mau pelukan. Saya bilang maaf, bukannya saya istilahnya gengsi gitu loh, nggak mau. Tapi kan bisa jadi lihat tuh di samping kanan samping kiri itu ada jamaah kita yang udah sepuh, ada jamaah kita bisa jadi yang di rumahnya kan ada bayi. Kita kan nggak pernah tahu ya kalau kita ini membawa virus atau tidak membawa virus. Nah, kita hanya mencoba untuk menjaga ya menghargai nyawa orang lain. Karena dalam satu kaidah fikih kan la doror, ya seperti hadisnya Rasulullah yang menjadi kaidah fikih, la doror wala diror. Ya saya bilang mohon maaf, yang saya nggak mau salaman dulu, ya kita ya dengan salam Sunda lah kan, assalamualaikum warahmatullahi ya. Ya walaupun ibaratnya kangen-kangen udah 2 tahun, udah ya yang penting kita menghargai nyawa seseorang. Karena kalau beralasan ya saf udah mal rapat masa sholat dibatasi, masjid ini pasti Allah lindungi, ya iyalah Allah pasti melindungi rumah Allah, tapi yang namanya sakit adalah ujian dan kita kan menghargai kalau kita mungkin
Ya, ketika diberi sakit kita bisa kuat karena kita masih muda. Tapi kan kita nggak tahu kalau di antara saudara kita ya kondisi lagi lemah, di rumahnya ada orang tua, di rumahnya ada anak kecil. Saya cuma bilang saya nggak mau ya kalau ternyata nanti ada yang sakit, nyalahinnya apa? Itu sih kemarin gara-gara taklim. Akhirnya kan yang jelek taklimnya. Nah, jangan sampai sikap kita ini tidak menghargai nyawa seseorang, ya terlalu berani, ya yang jatuhnya nanti disebut dengan orang yang sombong. Karena di sini dalam hadis Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling angkuh dan semena-mena di hadapan Allah adalah orang yang membunuh di tanah haram, membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh karena dendam jahiliyah. Artinya apa? Semena-mena, ya, dan dia bisa jadikan potensi pembawa sebab ya terjadinya kematian. Ya, dan Rasulullah SAW mengingatkan dua simbol orang yang angkuh adalah Fir'aun ya dan Qarun. Kalau Fir'aun dia menolak kebenaran. Fir'aun zaman Nabi Musa udah nggak ada. Tapi Fir'aun kontemporer yang punya karakter seperti Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran bisa jadi akan selalu ada. Karena yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia kayak Fir'aun. Nah, dan juga Qarun kontemporer, Qarun yang ditenggelamkan dengan hartanya menjadi danau Qarun di Mesir, itu memang sudah ya masa lalu. Tapi kenapa Allah sebutkan nama? Karena bisa jadi ada Qarun kontemporer yang dia punya karakter seperti Qarun. Ketika sukses, apa ucapannya? Innama utituhu ala ilmin indi. Semua yang aku dapati semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Itu Qarun zaman dulu. Kalau Qarun zaman sekarang ngomong kayak begitu, wow, ya, iya kesuksesan saya semata-mata karena ilmu dan usaha saya. Nah, itu lebay kelamaan. Kalau Qarun zaman sekarang biasanya gimana? Gue gitu loh, ya siapa dulu. Nah ini itu Qarun kontemporer yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang berarti apa? Kita nggak mau memiliki hati yang tawadu. Kita berikhtiar, ya Allah tolong dong, Engkau yang menggenggam hatiku, Engkau yang membolak-balikan hatiku, semudah kun fayakun, dan juga tolong ya Allah berikan kemudahan bagiku untuk memiliki hati yang tawadu, ya hati yang bertentangan dengan hati yang angkuh. Apa itu hati yang tawadu dan bagaimana keutamaannya serta indikasinya? Hati yang tawadu diambil dari kata wadoa atau ya ittaboa, yaitu merendahkan diri. Nah, jangan sampai merendahkan diri akhirnya apa? Jadi kayak menghinakan diri. Nah, berarti perlu memahami secara terminologi. Ya, yang dimaksud dengan tawadu bukan merendahkan diri artinya ngangguk-ngangguk, sujud-sujud, bukan itu. Tapi ya yang dia adalah amalan hati, bukan amalan kepala. Kalau amalan kepala berarti kamu ruku dan sujud. Nah, tapi kalau yang disebut dengan tawadu adalah amalan hati. Ya, yaitu hati kamu tunduk, berarti hati kamu merendahkan hati kamu, diri kamu dengan menyadari kalau kesuksesan yang ada pada dirinya, prestasinya, kekayaannya, ini mah anugerah dari Allah. Ini mah amanah, ini mah Allah lagi percaya, ya Allah lagi titip, agar Allah melihat kita ini orang yang amanah, yang ketika diberikan apapun dititip oleh Allah, justru akan melahirkan perbuatan yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Saya seringkali menanamkan kepada anak-anak, ya kalian itu, ya kenapa kalau misalnya ada yang kayak kalau di Indonesia ya itu kan lampu merah, sebenarnya dia minta-minta tapi kan dengan cara jualan kan, ya, jualan apa tisu lah, jualan air lah, beli aja ya walaupun kita nggak butuh ya. Kenapa? Karena bisa jadi hartanya dia, rezekinya dia, Allah nggak kasih lewat dia. Tapi rezekinya dia, hartanya dia, Allah titip lewat kamu. Karena apa? Allah percaya sama kamu. Dan itulah ya yang dilakukan oleh oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar begitu Ibunda Aisyah yang dituduh berzina itu, ternyata yang menjadi otak
menyebarkan berita palsu adalah orang yang biasa disantuni sama Abu Bakar. Dalam surat An-Nur, Abu Bakar kan manusiawi loh, wajar. Udahlah kalau begitu diputus aja santunannya. Itu manusiawi sebagai efek jerak. Turun surat An-Nur. Ya, dalam ayat yang ke-22 ya, apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, nggak boleh kamu memutuskan santunan. Kenapa? Ya, kamu ulil fadli, kamu diberikan keistimewaan, kamu diberikan harta yang banyak Abu Bakar, bukan karena itu harta kamu, tapi Allah senang menitipkan kepada Abu Bakar rezeki-rezeki orang yang ada di sekitar Abu Bakar. Allah nggak mau ngasih langsung kepada orang-orang itu, tapi Allah nitipnya lewat Abu Bakar, karena Abu Bakar nggak ngepel. Abu Bakar itu lepas. Jadi saya menanamkan untuk diri saya sendiri, menanamkan untuk anak-anak, jangan pernah merasa kalau uang itu milik kita, karena bisa jadi ya ada milik orang yang Allah nggak ngasihnya lewat mereka, tapi Allah ngasihnya lewat kita agar kita terangkat mulia karena Allah percaya, ya, ngalir rezeki yang Allah titipkan untuk orang lain. Ya, jadi tawadu bukan berarti menghinakan diri sendiri dan menutup peluang prestasi. Ya, ayo setelah Bu Meda nih hari ini, pekan depan siapa yang jadi MC ya? Nah, kan bisa jadi tunduk, Fulan, enggak saya mah tawadu. Ya, tawadu itu bukan menutup peluang prestasi. Ya, kalau memang kita punya kemampuan, nih Mbak Liva gimana sih kok aku nggak dipercaya, padahal aku insya Allah siap loh jadi MC. Nah, bukan berarti nanti Mbak Liva, aku mau jadi MC ya bukan berarti sombong, membanggakan diri sendiri, nggak begitu. Karena yang namanya orang tawadu, hatinya dia merasa semua prestasi, ya semua kebaikan ya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya tidak menutup bahwa prestasi ini harus dia tunjukkan kepada orang lain. Dia harus mengabdi, memberikan kebaikan untuk orang lain. Ya, jadi bukan berarti punya prestasi diam-diam aja. Ya harus ditunjukkan. Yang penting hatinya tidak menganggap, wah kamu kalau jadi MC enak banget. Ya besok-besok jadi ustazah aja. Ya jangan sampai menganggap orang yang menunjukkan sebuah prestasi berarti dia memamerkan, lalu dianggap ria, dianggap sombong. Nah, ini bahaya ya. Padahal orang yang tawadu itu ya hatinya dia merasa semua adalah rezeki dari Allah, tapi tidak pernah menutup ya kompetisi ya untuk berprestasi. Sikap tawadu juga tidak menyebabkan sifat kesombongan dengan merendahkan orang lain. Ya gue gitu loh, ya kan? Ya Rasulullah ini sama. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian bersikap rendah hati hingga seorang tidak berbuat aniaya kepada orang lain dan seseorang tidak berlaku sombong kepada orang lain. Nah, sekarang indikator kalau kita ini memiliki hati yang tawadu. Ya, pertama pastilah hati tawadu adalah hati yang tidak sombong, yang tidak membanggakan dirinya kepada orang lain dengan cara merendahkan. Jadi membanggakan diri yang disebut dengan sombong ketika dalam kondisi dia memunculkan prestasi, ya saat itu dia merendahkan orang lain. Ini jangan sampai gara-gara sifat tawadu nggak mau ikut kompetisi, nggak mau ikut perlombaan, ya takut nanti kalau aku jadi juara satu, ya nanti nggak bisa ngelola hati, daripada nanti udah capek-capek rugi, mendingan nggak ikut lomba. Bukan begitu. Lomba itu untuk mencari prestasi, tapi kamu apakah sombong atau tidak sombong? Ya ketika kamu jadi juara, kamu merendahkan orang lain kan? Ya kamu menghina orang lain kan? Ya kan bisa jadi ya kamu tidak melakukan itu. Ya berarti apa? Kamu memotivasi orang. Kalau juara ini bisa jadi adalah anugerah ya dari sebuah usaha seseorang. Hari ini ya bisa jadi rezeki untuk aku, ya bisa jadi besok pas Fastabiqul khairat ya juara ini akan direzekikan kepada kamu. Artinya semua dianggap adalah rezeki. Nah, kemudian juga
indikasi orang yang tawadu itu yang nggak sombong, ya tidak membedakan status manusia ketika dia berinteraksi sosial. Enggak, ya ini orangnya kaya, orangnya royal, pelit, enggak. Ya dia pembantu atau dia adalah majikan, enggak. Ya sekiranya ada seorang budak wanita dari penduduk Madinah menggandeng tangan Rasul, Rasul tidak akan menarik tangannya sampai tangan budak wanita ini puas, ya membawa Rasulullah pergi kemanapun yang dia inginkan, selesai hajatnya. Itu Rasulullah, ya sebagai pemimpin seorang nabi ketika budak ya menggandeng tangannya, Rasulullah tidak pernah ya menampikkan tangannya, menolak ya, tapi Rasulullah membiarkan budak ini puas ya menggandeng tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga orang yang tawadu, ya orang yang tetap berpakaian sederhana tapi pantas. Jadi jangan sampai ketika kita melihat kelihatan gemilaunya, kelihatan aksesorisnya, berarti saya bukan orang yang tawadu dong. Tergantung kamu posisinya di mana. Nah, kalau kamu mau kondangan, jangan pakai maaf yang enggak ada yang enggak ada pantas-pantasnya lah ya untuk ke kondangan. Jangan pakai yang model seperti kamu taklim. Tapi kalau kamu lagi taklim, ya jangan pakai baju kondangan. Artinya orang yang berpakaian sederhana tapi pantas ini bukan berarti nggak ganti-ganti. Kan kadang, maaf, kok baju lo nggak ganti-ganti sih? Kok warnanya itu-itu aja? Oh, gue mau tawadu, emang kayak lo ya, gemilau, ya munawarin, warna-warni. Oh, ya enggak, bukan itu. Tapi ya tetap ya dia perlu memantaskan dirinya di mana dia berada di lingkungan pada saat itu. Ya, nah ini karena di dalam surat Al-A'raf ya ayat yang ke-31 sampai 32 Allah tidak melarang khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kamu ketika kamu ya ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, orang yang tawadu, orang yang nggak sombong, lihat aja. Ya, dia semakin sukses, semakin ngelunjak nggak sama orang tuanya. Atau dia semakin bakti nggak sama orang tuanya. Tapi kalau orang yang semakin dia sukses, semakin bakti sama orang tuanya, semakin sopan sama orang tuanya, berarti apa? Dia orang yang tawadu. Ya, tapi orang yang sukses dia malah meremehkan orang tuanya, menganggap orang tuanya kurang ilmu, kurang pengalaman, ya, ketinggalan zaman, ya, sehingga akhirnya membuat orang tuanya sedih. Ya berarti maaf, dia kategori yang sombong kan gitu. Karena Allah yang menyuruh untuk selalu wahfid lahuma janahadzuli. Kamu rendahkan ya sayap kamu. Artinya apa? Sehebatnya kamu, sepintarnya kamu di depan orang tua, tetap ya kita merendahkan hati kita, ya tidak menganggap orang tua itu ya lebih bodoh dari kita. Karena kan kadang maaf, orang tua itu suka sensitif, ya misalnya kayak mertua sama mantu deh kan gitu kan, ya cucunya sakit kan bisa jadi disuruh sama mertuanya dibawalah ke rumah sakit. Nah mungkin mantunya berpikir ini mah belum dibawa ke rumah sakit, ini mah masih begini-begini. Nah jangan sampai tindakan kita, kata-kata kita ketika menolak saran orang tua itu orang tua jadi sedih. Iya sih, aku kan nggak sekolah. Iya sih, aku bukan sarjana. Kan kadang jadi orang tua jadi sensitif. Padahal anaknya itu nggak ngomong yang macam-macam. Tapi kenapa orang tua sensitif? Ya karena kita nggak iya aja, padahal mah kalau sama orang tua iya aja, iya. Ini ya iya aja gitu. Itu kita iya kita dengarkan ya. Itu bisa menjadi bagian dari menghormati orang tua. Ada lagi indikator orang yang tawadu, yang nggak sombong. Mampu nggak kamu ketika ya dengan orang lain ya dalam kondisi kamu kesel tapi kamu tetap mampu menghormati, berlapang dada ya dengan orang lain. Karena dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan ya Allah. Ya,
fabima rahmati minallah, kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi Muhammad susah untuk bersikap lemah lembut. Tapi semua adalah rahmat dari Allah. Lemah lembut. Coba kalau Nabi Muhammad tidak berlemah lembut, ya, tapi memiliki hati yang keras, hati yang kasar, wah orang-orang mah makin jauh dari Nabi Muhammad. Berarti ya sifat lemah lembut itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang kita ikhtiar, minta untuk memiliki hati yang lemah lembut. Ya, kemudian juga apa yang diminta oleh Allah, kamu kalau serius kepingin memiliki hati yang lemah lembut, ya udah belajarlah untuk memaafkan, belajarlah untuk meminta ampun, ya ketika orang itu bersalah kepada Allah, yang salah sama dia tapi yang minta ampun kita 70 kali itu. Lalu belajarlah untuk bermusyawarah. Nah, ini yang disebutkan orang yang tawadu. Ya. Nah, kemudian karena tawadu ini adalah sebuah anugerah, sebuah hadiah dari Allah, dan akhirnya apa? Rasulullah banyak memberikan alternatif doa-doa agar Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita hati yang tawadu. Misalnya beberapa doa-doa dalam hadis Rasulullah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, ketika minta agar ya Allah berikanlah aku petunjuk, ya, kemudian ketakwaan, wal afaf, ya hati yang ifah, ya hati yang benar-benar baik, menjaga diri, nggak akan melakukan hal-hal yang menodai nama baiknya, menodai keluarganya. Itu udah hati yang ifah. Wal ghina, cukup, ya, tidak hanya cukup harta, tapi ghina ini ada tadi kekayaan hati. Itu yang tersurat dan tersirat makna al-ghina. Juga diajarkan sama Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari memiliki hati yang la yakhsha, yang enggak khusyuk. Wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Ya, wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, ya, yang merasa kok dia begitu, kok aku begini, kok dia begitu, kok aku dapat begini, enggak. Tapi semua yang kita dapati, alhamdulillah. Orang lain dapat lebih banyak, alhamdulillah. Hati yang selalu puas, kalau semua ini adalah rezeki. Ya, wa min ilmin la yanfa, dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa a'udzubika min haula'il arba. Ya, moga-moga ya Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita agar gimana caranya kita memiliki hati yang tawadu, bukan hati yang sombong, adalah hati yang seperti kita minta, Allahumma ja'alni ya syakuro, ya Allah jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur, wa ja'alni soburo, orang yang selalu banyak sabar, wa ja'alni fi aini sagiro, dan ya Allah tolong jadikanlah aku di depan mataku, aku mah kecil gak ada apa-apanya, wa fi ayunin nasi kabiro, walaupun orang lain menganggap aku ini besar, aku ini berjasa, aku ini punya banyak kontribusi, punya banyak kelebihan, tapi ya Allah, biarkan orang lain memandang itu adalah sebuah anugerah, tapi wa fi aini sagiro, aku tetap memandang bahwa aku ini tidak ada apa-apanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Moga-moga dengan doa-doa tadi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita semua kemudahan, ya, direzekikan menjadi hati yang lemah lembut, hati yang tawadu. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair Ibu, tausiahnya cukup bikin ini juga gitu, apa namanya, bikin membuat kita jadi introspeksi diri lagi gitu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi itu benar-benar bisa jadi ukuran bagi kami gitu loh, untuk menjaga hati agar tidak menjadi hati yang angkuh atau sombong. Baik, teman-teman silakan sesi tanya jawab kita buka, bisa langsung bertanya atau langsung diketik dulu ke sini juga boleh, silakan. Oke. Ini ada pertanyaan dari Sinta, Ibu. Sinta ya tadi ya.
Ya, Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana pendapat Ustazah tentang pemberian hadiah atau uang amplop tapi mencantumkan nama supaya menerima hadiah tahu siapa dan apa yang diberikan? Oke, ya. Oh, Ya, oh kayak gitu deh. mencantumkan nama. Gimana tuh menurut Ustazah tuh? Innamal a'malu. Boleh langsung dijawab apa ditunggu dulu? Enggak, silakan Ibu langsung aja dijawab, Bu. Oke. Oke. Innamal a'malu binniat. Kan amal itu tergantung dari niatnya. Ya. Dan nanti akan terlihat dia jatuhnya baik atau enggak baik ya pada saat manfaat dan mudorot serta tujuan yang perlu dia perhatikan. Contoh nih, suami saya itu bendahara masjid. Ya, dia paling agak ribet ya ketika orang pada saat istilahnya memberikan sumbangan ya dalam jumlah yang besar, itu hamba Allah. Kenapa? Masalahnya kita ini bukan sekedar masjid yang istilahnya sumbangan itu hanya berharap ikhlas lillahi ta'ala, tapi kan kita di bawah BOTI ya, BOTI itu di bawah apa sih istilahnya kalau bantuan dari pemerintah itu? Iya. Jadi ada bantuan dana dari pemerintah kan gitu kan. Jadi pokoknya ada sumbangan dari pemerintah yang tiap bulan, tiap tahun itu kan harus dilaporkan. Nah, ketika ternyata ada orang yang ngasihnya besar, ya jumlahnya nggak tanggung-tanggung. Ini kalau tanpa nama, ya perlu bukannya mencurigakan keikhlasan seseorang kan begitu kan? Ya, tapi perlu mencari tahu ini siapa, lalu sumber dananya dari mana kan begitu? Ya. Karena apa? Karena pertanggungjawabannya tidak hanya yang penting program di masjid, yang penting pembangunan masjid ini selesai dan tuntas, tapi harus jelas ya siapa yang memberi, dananya bersumber dari mana, zakatkah, infakkah kan begitu. Nah, jadi kalau yang namanya sumbangan yang memang dia perlu adalah laporan pertanggungjawaban, jangan nonen. Ya, nggak mau nanti ketahuan nyumbangnya besar. Soal kamu ketahuan menggugurkan pahala kamu atau tidak menggugurkan pahala kamu ya tergantung. Kamu mengungkit-ungkit nggak? Karena sedekah itu akan gugur pahalanya. Kan dua, ketika mengungkit-ungkit dan mencela. Kan begitu. Nah, apakah nanti pada saat kamu ketahuan nyumbang dengan nama yang suatu saat nanti orang yang kita kasih kok kayaknya kayak kacang lupa kulitnya, terus kita ungkit-ungkit baru menggugurkan. Nah, sekarang babnya misalnya kayak Mbak Sinta tadi mau ngasih ya perlu pakai nama, apakah itu mungkin kondangan, ataukah mungkin anak yatim, kan kadang kita mau nyumbang anak yatim kan juga pakai nama kan, itu boleh atau nggak boleh ya? Silakan aja, karena ada kalanya nama-nama orang tersebut akan menjadi bagian dari proses tahabu, saling memberi hadiah, maka kan potensi akan saling menyayangi kan begitu. Tapi takut nanti gugur pahalanya atau tidak sedekah kamu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 261, 262, 263 ya tergantung. Kamu ngungkit-ngungkit kan? Kamu ketika ngasih nyakitin kan? Nah, jadi seperti ini. Jadi bagi saya nama itu tergantung dari perilaku kita berikutnya. Apakah nama itu ya hanya sekedar menjadi identitas ya, ataukah nama itu adalah nanti seperti kita menuntut ya, kalau kita udah ngasih banyak berarti suatu saat kamu harus
taudilah sama aku. Nah ini bahaya, kan gitu kan? Karena pernah juga cerita, Ustazah kenapa sih anak yatim itu ya Allah suka kayak kacang lupa kulitnya ya, kan? Kenapa Bu? Ya kan saya yang membuat dia jadi sukses gitu loh. Tapi ketemu ya Allah, nah kayak gini bahaya. Sampai nih lihat nih buka ibu nih, ya kan buka ibu yang istilahnya ibu asuh kamu. Nah berarti ya dia menyebutkan nama identitas ya karena hati-hati bisa menuntut seseorang itu ya kayak balas budi. Nah kalau ternyata dia nggak mendapatkan balas budi, akhirnya kita kejebak kan, malah mengungkit-ungkit, ya kejebak untuk menyakiti. Jadi saya tidak bisa memutuskan boleh atau tidak boleh, dosa atau tidak berdosa, karena semua innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung dari niatnya, dan juga gugur atau tidak gugurnya tergantung dia nanti pasca menulis nama melakukan hal-hal yang menggugurkan atau tidak menggugurkan, ya tergantung ya pribadi masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu Met. Oke. Ya, Mbak Sinta gimana? Oke ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Rifa. Rifa nanya aja langsung. Itu Silakan, Bu Sasa Rifa. belum disebutin tuh pertanyaannya Bu Sasa. Oh, itu pertanyaannya Mbak Sasa, bukannya Liva. Iya, kan habis Mbak Sinta Bu Sasa tuh. Tapi nggak ada pertanyaannya. Ada. Assalamualaikum Bu Ustazah gitu, bukan? Yang mana ya? Tolong bacain, suka saya nggak ketemu ya. Assalamualaikum Bu Ustazah, izin bertanya, jikalau meremehkan orang lain cuma dalam hati kita, apa itu juga termasuk indikasi sombong? Misalnya, dalam lomba, terus saat berlangsungnya lomba tersebut, kita dalam hati bergumam, dia pasti kalah, aku yang bakal menang. Menurut Bu Ustazah gimana tuh? Ya, oke. Kalau kayak begitu sih kayaknya bukan merendahkan ya. Ya, itu mah untuk menyemangatkan diri. Ya, kalau merendahkan itu bisa jadi alah, dia kan begitu, dia kan. Nah, jadi ada indikasi-indikasi kalimat-kalimat yang memang secara umum orang memahami itu merendahkan. Tapi kalau memotivasi diri sendiri, insya Allah saya yang menang nih. Kayaknya dia bakalan kalah, ya saya yang menang. Itu mah kayaknya sih kalau menurut pandangan saya ya, itu bukan sombong, yaitu menyemangatkan diri. Kan gitu kan. Menyemangatkan diri sendiri. Tapi hati-hati, kalau ternyata akhirnya, kenyataannya malah temennya yang menang. Ya, dia yang kalah. Nah, jatuhnya dia sombong bisa jadi. Apakah kemudian ya dia saat tidak menerima kemenangan orang lain, lalu dia menuduh dan mengungkapkan kata-kata yang merendahkan misalnya. Lo kan gak jujur, lo kan karena begini, lo kan karena begitu. Nah ini baru nanti jatuhnya adalah sombong. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini pertanyaan dari Liva, Ibu. Izin bertanya Ustazah, jika sombong kepada orang yang sombong, bagaimana tuh hukumnya? Sombong pada orang yang sombong. Jangan sampai, jadi begini, sombong itu kan benar-benar harus dilihat dari persaksian orang lain dulu. Karena kita takut ya ketika kita menganggap orang itu sombong, tapi ternyata sudut pandang orang lain enggak tuh, kan begitu kan? Nah, jadi memang ada satu statement ya, boleh kita sombong ya di hadapan orang yang sombong kan gitu. Cuma jangan sampai ternyata kesombongan yang kita anggap dia melakukan itu ternyata itu persepsi kita. Ya kan itu dia. Nah, saya takutnya kayak begitu. Ya, karena kecuali kalau memang kesombongannya dia itu secara zahir dan banyak orang menyaksikan, misalnya kayak Fir'aun, itu kan memang dia ngomong di depan kalayak ramai kalau saya ini ya istilahnya lebih hebat dari Rabbu Musa wa Harun, lebih hebat dari Tuhannya Musa dan Harun. Nah, semua orang kan menyaksikan. Ya,
Kalau memang sudah seperti itu ya, dan kita membalas dengan kesombongan boleh, tapi bukan akhirnya membalas kesombongan dia dengan kesombongan kita. Ah, lu nggak ada apa-apanya. Kalau gue mau begini, nah itu justru bahaya. Tapi kalau kita menyombongkan orang yang lebih hebat dari dia, no problem. Misalnya apa? Ya, orang-orang ya, kayak saya sering menyombongkan orang yang sombong. Misalnya apa? Jangan merasa udah kaya, ya kalau belum sekaya Korun. Nah itu kan gitu. Jangan, jangan, jangan sombong deh, ya jangan merasa ya udah jadi orang hebat ya akhirnya mentang-mentang ya punya duit ya bisa bisa istilahnya bisa ngatur orang ya bisa merendahkan orang kalau kamu belum sekaya Korun. Nah ya karena apa, karena Korun kan kunci-kunci harta bendanya nggak bisa dibawa sendiri lah. Kalau ATM kita, kunci rumah kita masih bisa dibawa, dijinjing di dalam tas kita mah belum kaya, gitu kan. Kecuali kalau ATM-nya Mbak Liva, kunci rumahnya Mbak Liva, wah, kudu nyewa bodyguard. Gitu. Nah, baru. Jadi boleh menyombongkan untuk membalas orang yang sombong, tapi memang mereka yang jelas-jelas ya lebih baik ya dari orang tersebut atau lebih hebat dari orang tersebut, jangan menjadikan ilustrasinya adalah kita. Jadi begitu. Gimana Liva? Udah? Syukran Ustazah. Afwan. Silakan ibu-ibu, pertanyaan lain lagi. Di Hongkong lagi libur juga memang? Kayaknya konsulat libur ibu. Kalau di Indonesia libur, konsulat libur. Kalau yang bank saya nggak tahu, tapi kalau kitanya sih yang umum sih enggak. Iya ya. Karena kan mereka bukan negara muslim kan? Nggak ada peraturan kalender ya. ini. Kayak Malaysia libur, Singapura enggak. Ya, benar. Baik, silakan ibu-ibu. Ibu, saya mau bertanya ya, apa namanya, kan tentang sombong ini kan benar-benar ini ya, apa namanya, jangan sampai tadi dikatakan apa, jangan sampai sombong sebesar biji sawi pun tuh nggak bisa mencium baunya surga. Jadi jangankan masuk surga gitu ya Bu ya. Berarti kan berat banget nih ininya gitu. Nah, terus kalau kita berkaca ke ceritanya iblis Ibu. Iblis itu kan sebenarnya dia itu kan levelnya waktu dia sombong itu kan levelnya tuh selevel malaikat gitu Bu, hangoutnya sama malaikat gitu, makanya ketika disuruh sujud kan disebutnya cuma malaikatnya karena udah selevel malaikat lah, katakan ininya ibadahnya atau dia hangoutnya dengan malaikat lah gitu loh. Nah selevel iblis aja tuh bisa terini gitu, apa namanya, bisa tergoda apa tergoda lah untuk sombong gitu loh, dan padahal Tersandung. Tersandung. Ini kata suami saya, bahasa Indonesia nggak lupa, bahasa Inggris nggak lancar-lancar katanya. Jadi, nah terus sementara kan yang disombongkan iblis itu sebenarnya kalau logika kita manusia nih Bu, kan masuk akal banget ya Bu ya. Maksudnya dia udah selevel malaikat, tiba-tiba ada anak baru yang cukup disuruh orang sujud gitu loh. Nah itu gimana sih Bu kita menyikapinya dengan kan itu tuh kayaknya mungkin aja terjadi di kitanya gitu. Nah kalau terjadi, apakah dengan beristighfar itu cukup buat kita untuk bisa menghapuskan yang sampai kita nggak mencium bau surga gitu loh. Itu aja. Oke. Jadi yang pertama saya mau mencoba untuk mengingatkan teman-teman, kenapa kok malaikat diuji, iblis diuji, manusia diuji waktu di surga. Ya, kan yang namanya surga tempat yang terpilih, tempatnya para juara, kan begitu. Namun iblis sebagai makhluk nenek moyang iblis, setan yang pertama, malaikat, dan Nabi Adam sebagai manusia yang pertama, itu kan tinggal di surga, belum ada kompetisinya. Jadi enak banget
nggak pakai kompetisi, nggak pakai diuji, langsung menikmati kelas yang VVIP kan begitu. Nah, otomatis apa? Kamu masih pantas nggak tinggal di situ? Apakah kamu masih pantas atau tidak tinggal di situ? Disitulah akhirnya Allah uji. Dan ternyata apa? Masing-masing kan diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Kalau malaikat kan diujinya ketika Allah menyampaikan kalau Allah itu akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Awalnya malaikat protes kan? Ya, jadi tujuannya Allah itu bukan melihat apa dari ujian yang diberikan oleh Allah, tapi tujuan Allah adalah kamu hanya harusnya memahami siapa yang menguji. Jadi jangan lihat soal ujiannya, tapi siapa yang buat soal ujian. Ya, karena kalau kamu melihat soal ujian, otomatis kamu protes. Semuanya kan protes. Seperti Nabi Adam juga malaikat kan protes dulu. Ketika soal ujiannya apa? Aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Itu kan soal ujiannya. Malaikat protes. Ya kenapa engkau menciptakan manusia padahal ya mereka adalah nasfikud dima, ya mereka adalah yang menumpahkan darah dan yang merusak ya muka bumi, sedangkan wanah nunukat disulak. Kami adalah makhluk yang selalu mensucikan Allah. Ditegur sama Allah. Ya, jangan lihat soal ujiannya, tapi babnya adalah siapa yang menguji. Ya, kamu berarti protes sama Allah. Langsung kan malaikat ketika diingatkan oleh Allah langsung sadar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, kalau Maha Suci Engkau, aku tidak tahu ya sesuatu yang kecuali yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Nah, malaikat lulus. Nah, ketika iblis, ya ujiannya, ya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, diminta untuk sujud. Ya, karena Nabi Adam pada saat itu belum ditiupkan ruh. Baru jasadnya aja kan. Ya, karena Allah sekali lagi bukan menyuruh iblis untuk berdebat soal ujian. Tapi siapa yang uji? Nah, apa kan kata iblis kan ketika dia nggak mau sujud kan, ya ana khairum minhu. Kan sebelumnya Allah bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa sih yang menghalangi kamu nggak mau ketika aku perintahkan? Ya. Iblis melihatnya adalah soal ujiannya. Kan aku lebih baik dari Adam. Nah, baru Allah marah kenapa? Udah dikasih tahu, udah diingetin, tetap ngeyel. Beda sama malaikat. Nah gitu kan. Nah, dari sini artinya banyak kalau pertanyaan yang pernah masuk ke saya nih Bu Met, kenapa sih udah tahu buah khuldi diharamkan, kok Allah ciptakan sih di surga? Kalau udah tahu diharamkan, nggak usah diciptakan. Anda karena tidak paham. Allah itu ketika menciptakan Nabi Adam instan tinggal di surga, itu kan belum melalui proses ujian. Ya Allah uji dulu dengan apa? Ya, Allah ciptakan buah khuldi, Allah ciptakan pohon yang Allah cuma minta kepada Nabi Adam, jangan dekati pohon ini. Ya. Nah, Nabi Adam kan awalnya memang tidak mau mendekati, tapi iblis kan yang mempermasalahkan, berdiskusi tentang soal ujiannya. Tahu nggak kamu kenapa Nabi Adam kamu nggak boleh mendekati pohon? Karena biar kamu laya bekok, biar kamu tuh nggak kekal, ya wa mulki laya bela, biar kamu nggak punya kerajaan yang tidak tertandingi. Ya itu ya ketika Nabi Adam dikasih pendapat kayak begitu kan mikir. Ya, apalagi iblis kan mengatakan inilakum nasihun amin. Saya mah cuma ngasihatin doang. Ya, Nabi Adam lupa bukan soal ujiannya, tapi siapa yang melarang. Nah, di situ banyak para ulama jangan melihat dosa itu besar atau kecil. Tapi lihatlah dengan siapa kalian berdosa. Nah, ini pertanyaan pertama. Terus yang kedua tadi ketika kita
apa Dengan istighfar itu aja. apa tadi yang kedua ya Mbak Met? Ya kalau kita udah berdosa itu cukup dengan istighfar itu udah menginiin kita gitu loh. Oh ya, jadi ketika kita terjebak dengan kondisi yang akhirnya menyombongkan diri, tergantung kalau kita menyombongkan dirinya, kondisinya adalah wagomdun nas, merendahkan orang lain, yang membuat orang itu jadi sedih, ya, jadi tersakiti, atau bisa jadi akhirnya merusak nama baik, ada kezaliman secara sesama manusia, nggak cukup dengan istighfar. Kita harus menyelesaikan secara kemanusiaan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakillah khair Ibu. Ini 2 hari di Jakarta tuh mendung, hujan, jadi dingin. Oh gitu, ketularan hawa Hongkong kali Ibu. Oh, Hongkong lagi dingin ya? Udah mulai dingin Ibu. Iya, Hongkong ada salju ya? Enggak Ibu, cuma dingin paling mentok 10 derajat kalau udah dingin. Tapi anginnya kencang biasanya. Sebentar deh, Hongkong itu Cina kan? Iya, tapi beda kan special administrative region, jadi nggak di luar Cina. Government-nya Cina, tapi dia nggak Cina-Cina banget gitu. Oh, nggak ada saljunya ya? Nggak ada Ibu, di bawah soalnya apa? Di bawah istilahnya. Pokoknya nggak kena si saljunya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu Imet. Silakan. Lagi pertanyaan closing ya saja. Iya, jadi kalau Mbak Lipa udah buka. Nggak boleh nanya lagi habis Lipa ya. Silakan. Gini saja, kadang-kadang kan seseorang itu kan mengalami ketika senang dia lupa kepada Allah. Terus ketika susah tiba-tiba dia ingat Allah, itu gimana tuh menyikapinya saja? Ya gue banget lah Mbak Lipa, manusia mau begitu kan. Makanya ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saking sayangnya nih sama manusia, begitu senang dia lupa sama Allah, begitu dia lagi sakit, dia lagi susah baru ingat sama Allah. Nah, Allah paling tahu itu memang manusia ya. Dalam surat Al-Ma'arij kan begitu, innal insan khuliqa halu'a. Manusia itu ya diciptakan memang modelnya begitu, ya suka ngeluh, ya suka banyak keluh kesah. Wa idza masahul syarru jazua. Begitu dikasih kesulitan, rasa sakit, diambil rezekinya, wah dia ngeluh, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu kan. Tapi wa idza masahul khair manua. Tapi coba kalau dikasih kebaikan, dikasih lagi enak-enak, manua, dia suka menghalang-halangi dirinya sendiri untuk berbuat baik, dia lupa. Ya, jadi kan manua di sini dia suka mencari alasan ya untuk berbuat baik ya. Nah, giliran kemarin lagi sakit, ya Allah ya, banyak zikir, kemudian juga ya Allah yang mungkin kurang sholat, mungkin kurang doa, itu waktu sakit. Begitu udah dikasih sembuh, ya Allah lupa, udah niat sih pengen bangun malam, tapi ya Allah ya kan, udah niat sih kepengen baca Quran, ya Allah nggak berasa, udah sore aja kan gitu kan, udah niat sih mau saum, ya Allah udah hari Kamis aja. Nah ini itu manoa tuh, ya suka menghalangi diri sendiri. Nah, sebab itulah kalau pakai surat Al-Ma'arij, gimana caranya agar kita tidak kebablasan dengan tipe manusia-manusia yang pada umumnya. Ternyata ayat itu, ya surat Al-Ma'arij itu, illal musallin. Kecuali orang-orang yang bersama-sama dengan para jamaah yang melakukan sholat. Di sini berarti ada 2 cara agar kita tidak kebablasan, ya, hanya ingat sama Allah ya ketika sulit aja, tapi ketika senang ya kita lupa sama Allah. Apa tips yang diminta oleh Allah dalam ayat ini? Illal musallin, bentuknya jamak. Berarti ya manusia harus mencari lingkungan. Jadi harus punya teman yang saling mengingatkan. Kan begitu. Ya kayak hari ini nih, ya bisa jadi kan ada teman-teman yang lagi tanggal merah, ya gimana ya harus
punya banyak kerjaan. Kemarin waktu bukan hari libur bilangnya hari apa kerja gitu kan. Begitu hari libur ya ternyata bilangnya quality time untuk keluarga. Ya, nah ada kalanya kan orang kalau dia ngatur waktu sendiri itu banyak alasannya. Tapi kalau dia bersama dengan komunitas, bersama dengan lingkungan, akhirnya mau nggak mau ngaji itu bukan niat pelaku, ya tapi karena diajak sama grup, diingatkan sama grup, ayo ustazahnya udah datang, ya baru berempat, ayo, gitu kan, ya kan bisa jadi karena kebersamaan, karena lingkungan, akhirnya yang tadinya kita khilaf, kita lupa, ya akhirnya saling diingatkan. Ini yang pertama. Terus yang kedua, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tipsnya apa? Sholat. Ya, jadi sholat ya, dengan kita berkomitmen ya untuk sholat 5 waktu, ini bagian dari latihan. Ya kalau di antara kesibukan-kesibukan dunia kita, pada hakikatnya kita tuh hidup cuma nunggu panggilan Allah doang. Kan gitu. Kita tuh lagi nunggu antrian. Ya, udah asar belum ya di sini? Saya pas lagi di luar rumah jadi nggak tahu ini udah asar ya. Kan bisa jadi ya kita udah sholat asar, ya kita lagi nunggu nunggu nanti dipanggil oleh Allah di waktu maghrib. Menunggu sambil nanti azan maghrib, terserah kamu mau jalan-jalan sore, kamu mau masak, kamu mau tidur, terserah. Tapi begitu panggilan nama kamu di waktu maghrib, kamu harus lapor kepada Allah. Ya, setelah itu kan selesai sholat maghrib, selesai sholat isya, hidup ini sebenarnya hanya menunggu panggilan sholat. Nah, Allah kenapa mengingatkan kita adalah kamu perlu komunitas dan kamu perlu komitmen dengan sholat, dua modal ini. Yang bisa jadi akan menjaga segala kekurangan-kekurangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustazah. Baik, Ustazah, ada yang pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, saya mau nanya satu aja. Sebentar ya Ustazah, ya kan baru 6.430 ya. Satu aja. Ini mungkin nggak terlalu berhubungan, tapi saya pikir ada hubungannya juga gitu. Misalnya gini Ustazah, dalam hal kita memberikan, kalau dalam hal kita bersedekah atau berinfak lah gitu ya. Misalnya kita berinfak ke suatu melalui seseorang A gitu. Nah, terus kita orang itu minta kita untuk nyumbang. Nah, terus kita ya udah karena emang kita ini bagus, kita sumbang gitu loh. Nah, terus kemudian besok-besok tuh minta terus gitu loh. Terus sementara kan ada juga yang mengatakan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi kalau misalnya ada di depan kita, kenapa kita nggak bantu gitu. Tapi satu sisi kok terus-terusan gitu misalnya. Jadi kadang-kadang ada perasaan apa itu sombong, apa kok kayaknya ke gue aja nih gitu. Misalnya kayak gitu ya Ustazah ya. Apakah itu termasuk sombong atau bagaimana kita menyikapi hal seperti itu supaya kita menjaga hati kita gitu loh. Dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sekali lagi, kalau barometer sombong atau tidak sombong itu dilihat dari apa yang kita lakukan di depan dia. Apakah kita merendahkan dia, apakah kita menghinakan dia saat kita memberi. Nah, itu berlaku sombong tidak sombong dengan indikasi-indikasi tadi. Nah, namun bagaimanakah kita menghadapi orang yang suka minta-minta? Tapi sorry, ini bukan untuk pribadinya dia loh. Iya, bukan untuk minta. Artinya kan bukan untuk minta untuk dirinya. Bukan, jadi kan ya kayak minta misalnya ada acara pengajian di sini, ayo siapa yang mau nyumbang, ya ada aja. Jadi bolak-balik. Nah, untuk menyikapi ini nih ada dua. Pertama, kalau teman-teman masih lihat dalam surat Al-Ma'arij tadi, surat Al-Ma'arij, salah satu dari orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadi penghuni surga adalah ketika mereka ingat ada hak orang lain yang, tunggu gimana sih ayatnya sebentar.
Ayat berapa? Lisaili wal mahrum. Itu ayat berapa ya? Pokoknya setelah 3 dari ayat 19 tuh. Saya pas nggak pegang Quran tuh. Surat 70 yang ada ayatnya ini. 25 ya? Ayat 25 ya? Lisaili wal apa-apa. mahrum. Ya, jadi mereka dalam mengelola harta diantaranya mereka sudah siapkan anggaran untuk orang-orang yang lisaili, yang memang minta-minta. Jadi mau minta untuk dirinya, minta untuk orang lain, itu minta-minta. Wal mahrum, dan orang-orang yang tidak minta-minta. Kan begitu? Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan idealisme ya. Ada kalanya orang yang baik itu memang dia sudah mengalokasikan anggaran itu mana untuk memang yang suka minta-minta dan yang tidak minta-minta, apapun alasannya. Hanya Rasulullah SAW itu beda budget. Jadi beda budgetnya. Kalau untuk yang lisaili, yang minta-minta, ya Rasulullah SAW itu menyiapkan adalah fakah, menyiapkan seperti apa adanya lah. Jadi sekedarnya. Ya, sekedarnya. Tapi kalau yang mahrum, yang nggak pernah minta-minta, ya justru Rasulullah SAW ya menuntut menuntut kayak barometer hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kasusnya adalah orang yang tidak mampu tapi mereka menahan diri dari minta-minta, ya. Apa kata Rasulullah? Laisa minna, bukan golonganku mereka yang tidur dalam keadaan kenyang tapi saudaranya tidur dalam keadaan lapar. Nah, itu orang yang kayak begini nih, ya itu justru ya Allah menjadi tolak ukur kita tuh beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah. Ya kita itu dianggap umat Rasul, golongan Rasul atau bukan. Karena ketika orang itu tidak mahrum, tidak minta-minta. Pertama. Terus yang kedua, Rasulullah menuntut bahkan menyuruh para sahabat berlomba-lomba dalam nominal. Ketika memang proyek ini adalah proyek yang jariah. Ini proyek yang memang benar-benar menuntut solidaritas keuangan ya dari para sahabat. Nah, itu kan biasanya gitu kalau mau ada perang atau misalnya kayak masalah pembebasan sumur kan gitu kan. Ya siapa yang mau membebaskan ini? Siapa yang mau menyumbang ini? Berapa yang kamu sumbang? Nah, dari sini kalau saya pribadi ya mengambil tips, kadang kan Bu Met ya kita tidak bisa menutup mata. Bisa jadi nih ada Allah Subhanahu wa taala memang yang menggerakkan program-program yang sifatnya program recehan lah ya, program recehan yang Allah menginginkan kita terlibat. Tapi ada kalanya kan kita mungkin siap atau tidak siap dengan budget dananya. Nah, akhirnya apa? Kalau saya nih ngajarin anak-anak itu kita punya tabungan infak, Bu Met. Jadi kita punya kaleng ya artinya kaleng ya yang saya minta kepada anak-anak itu di waktu subuh ya ba'da sholat subuh kamu masukkan ke situ. Kenapa? Karena ada kalanya ya orang itu datang ya misalnya apa? Ini besok mau sedekah Jumat. Kan gitu kan? Ya 1 porsi 7.000, ya mau berapa porsi? Ya kan bisa jadi kan ya kita ngambilnya dari kotak itu. Ya tidak mengganggu istilahnya sirkulasi kebutuhan keluarga kita. Tapi ya kita perlu mempersiapkan anggaran yang lebih besar ya, ketika misal ada proyek ya pembebasan tanah ya untuk sumur untuk santri misalnya. Ya ini kan program yang jariah-jariah. Nah itu ya itulah yang bisa jadi kita sifatnya kan nggak rutin. Kalau yang sedekah-sedekah rutin biasanya program-program recehan lah. Ya sedekah Jumat, acara maulid, kan gitu kan biasanya yang sifatnya kayak gitu itu saya mencoba untuk menyiapkan dengan sedekah jadi tabungan infak. Dan saya bilang sama anak saya juga gitu. Ya di sini kalaupun misalnya
kamu gunakan untuk istilahnya ada yang minta-minta, ya kamu kasih, atau kan kamu belanja yang melebihkan dari situ, no problem. Begitu Bu Mit. Baik Ibu, ya jazakallahu khair. Ada lagi? Oke, mungkin enggak ya, karena udah waktunya juga udah jam 4 lebih. Ya, 4:38. Oke. Baik, baik Ibu, jazakillah khair atas tausiahnya pada hari ini. Insya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa membuat hati kita menjadi tawaduk ya Ibu ya. Amin. Dan kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, insya Allah. Kita tutup pengajian kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah.